Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi semuanya anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Baik, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa lagi di pagi hari ini ya untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Bertemu lagi dengan Ibu ya. Baik ya Kak ya. Sebelum pelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Oke, dipimpin oleh ketua kelasnya. Yo, siapa? Yo, Buruan. Silakan oleh Ranu. Dipimpin ayo. Kita fotografi. 5C, siap. Bersiap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, suara dilembutkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik, terima kasih ya. Sebelumnya masuk ke pembelajaran, kita akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke yang akan dipimpin oleh siapa? Kakak Dinda. Ayo Kakak Dinda boleh maju ke depan, yang lain boleh berdiri semuanya ya. Sabang sampai Merauke, berjajar pulau
Apa yang tidak masuk hari ini? Apa masuk semuanya hari ini? Ihsan dan Nafasya. Ihsan dan Nafasya. 2 orang ya. Tadi udah izin sih sama ini. Ihsan dan Nafasya. Oke, yang lain berarti masuk semua ya. Siap. Baik, agar pembelajaran lebih semangat, kita tepuk semangat terlebih dahulu semuanya, yuk. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Aha aha ha. Aha aha ha. Aha aha semangat. Baik. Oke. Silakan kalian bisa mempersiapkan diri kalian ya untuk memasuki materi kali ini. Namun sebelumnya Ibu pengen tepuk siap dulu ya. Seperti biasa ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Oke, kalian berarti sudah siap belajar dengan Ibu, sudah sudah siap untuk menerima pembelajaran ataupun materi dari Ibu ya untuk hari ini. Baik kakak ya, untuk hari ini pembelajaran kita kira-kira nih kalian masih ingat nggak sama pembelajaran yang kita pelajari kemarin? Masih ada yang ingat nggak tentang apa? Ayo, ada ingat? Tadi tentang apa? Yang minggu kemarin belajar tentang? Iya, pintar. Kita belajar tentang coding dan ya. Ada yang masih ingat apa tuh coding? Kali ada yang di antara kalian masih ada yang ingat itu coding apa? Coba apa Dina? Coba coding? Oh iya ya. Jadi menulis instruksi ya yang bisa dipahami oleh komputer ya. Berarti Dina masih ingat ya untuk pembelajaran yang kemarin. Kemudian ada yang ingat tentang KA. Apa itu KA? Apa Farel? Oh iya, intinya teknologi yang dibuat itu ya, yaitu dibuat berpikir sesuai dengan kemampuan atau cara berpikir manusia gitu KA ya. Itu teman-teman. Kalau untuk yang sekarang, ya pembelajaran yang sekarang ini kita akan belajar tentang apa Kak? Coba di sini Kak, bisa lihat Kak apa ini? Berpikir komputasional sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial. Betul sekali ya. Berpikir komputasional sebagai dasar coding dan kecerdasan apa? Artifisial ya di situ ya. Baik, sekarang coba nanti kakak perhatikan ya PowerPoint dari ibu ya. Nah, sebelum ibu masuk ke tadi apa namanya berpikir komputasional. Nah, di sini ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Yang pertama di sini supaya kalian itu dapat menjelaskan konsep dasar komputasional, yaitu ada 4 di sini ya. Yang pertama ada dekomposisi, yang kedua ada pola, kemudian ada abstraksi dan juga ada algoritma. Kemudian tujuan yang kedua yaitu adalah mengidentifikasi masalah sederhana yang sering ditemui sehari-hari ya. Jadi nanti ada kaitannya Kak dengan masalah yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang ketiga yaitu merancang penyelesaian masalah sehari-hari dengan konsep berpikir komputasional. Ya, itu untuk tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Baik ya Kak ya. Nah, coba kita baca bersama di sini.
mendapat tugas yang rumit dan harus diselesaikan? Pernah tidak? Pernah. Oke. Bagaimana cara mengurai tugas tersebut? Kemudian bagaimana langkah-langkah penyelesaiannya? Nah, kamu ini kalau punya dapat tugas nih atau disuruh membuat sesuatu, nah itu kan masalah yang kamu harus selesaikan, ya kan? Misalnya aku Dinan, minta tolong dong ibu buatkan teh manis, gitu misalnya ini ya. Berarti kan kamu harus tahu nih cara mengurai tugas tersebut bagaimana, kemudian langkah-langkah penyelesaiannya bagaimana, ya enggak? Pernah nggak terpikir sama kamu tuh? Pernah nggak terpikir sama kamu? Cara menyelesaikannya bagaimana, urutannya bagaimana ya? Kadang kalian tidak menyadari ya, padahal kalian sebenarnya sudah diurai tugas tersebut dalam kehidupan sehari-hari kalian yang sudah pernah kalian lakukan. Langkah-langkahnya pun sudah dilakukan gitu ya. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan berpikir komputasional ya. Bagaimana cara mengurai tugas? Cara mengurai tugas itu misalnya ini ya. Kalian itu kan namanya tugas membuat teh. Oh, itu tugas utamanya membuat teh. Nah, kamu pecah nih menjadi bagian-bagian kecil. Mau membuat teh itu ada apa yang harus dipersiapkan dan lain sebagainya. Ya, apa dulu yang dipersiapkan, prosesnya bagaimana, hasilnya bagaimana. Nah, itu namanya diurai tugasnya, Kak. Menjadi langkah-langkah penyelesaian. Mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu, ya, selanjutnya apa, dan hasil akhirnya seperti apa. Itu ya, itu ada kaitannya dengan berpikir komputasional. Baik. Nah, coba perhatikan di sini. Ibu ada gambar apa Kak di sini? Gambar anak yang sedang ulang tahun. Kalian pernah ulang tahun? Pernah. Ya, hampir semua mungkin pernah. Cuman mungkin pada waktu masih TK atau kelas 1 kelas 2 sering dirayakan. Kalau sekarang mungkin udah gede agak jarang gitu ya. Kalau dulu kecil mungkin undang teman, iya enggak? Nah, ibu tanya nih, kalau ada kegiatan ulang tahun, apa saja sih yang harus kamu persiapkan kira-kira? Ayo. Apa? Makanannya boleh, menyiapkan makanannya apa? Menyiapkan dekorasi atau balonnya boleh. Ada lagi? Minuman termasuk makanan juga. Ayo, apalagi? Siapa yang mengundang? Teman, boleh mengundang teman, betul. Ada lagi? Meja. Menyiapkan meja. Meja itu termasuk dekorasi juga boleh. Ya, tadi ada mengundang teman, ya. Terus ada apa lagi? Menyiapkan makanan. Terus menyiapkan dekorasi. Yang paling utama di sini ada gambar apa coba juga? Berarti menyiapkan kue ulang tahunnya juga perlu disiapkan, ya enggak? Iya, tuh tadi itu namanya Kak mengurai tugas. Ya, kamu mau punya kegiatan nih ulang tahun. Nah, kemudian kamu urai tadi tugas yang kegiatan yang besar tadi kamu urai menjadi bagian-bagian kecil yang seperti kalian sebutkan tadi. Ada undang teman dulu, terus kamu nyiapin undangannya, terus menyiapkan dekorasinya, menyiapkan makanannya, menyiapkan tempatnya. Nah, setelah kamu bagi ini menjadi tugas-tugas kecil, mana sih yang harus kamu lakukan terlebih dahulu? Diurutin dari atas biar hasilnya maksimal. Ya, biar sesuai dengan tujuan awal kalian, ya. Paham sampai sini ya? Oke. Selanjutnya ya Kak ya. Nah, nih. Berpikir komputasional. Apa sih ini berpikir komputasional? Ibu minta tolong dong Aisyah baca yang kenceng suaranya coba. Iya, jadi berpikir komputasional itu kan cara berpikir logis dan sistematis untuk menyelesaikan masalah sehingga dapat diproses oleh manusia maupun komputer.
Maksudnya gini Kak, kita cara berpikir kita itu bukan menggunakan komputer, bukan, tapi cara berpikir kita itu mengikuti pola kerjanya komputer. Ya, kamu tahu pola kerjanya komputer itu? Kalau kan dikasih perintah cepet nggak? Langsung ya, kamu nyari sesuatu atau apa, bisa langsung kan ya? Nah sama, kita berusaha atau berupaya agar kita itu bisa berpikir komputasional. Kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari Kak ya. Biar apa? Ya itu tadi, biar kita bisa menemukan solusi dengan cepat ya. Itu adalah dasar pengertian dari berpikir komputasional ya. Jadi kita itu mengikuti cara kerja atau pola kerjanya si komputer tersebut ya. Baik, itu untuk pengertian berpikir komputasional. Nah, di sini ada berapa pilar Kak? 4 pilar berpikir komputasional. Coba dari kelompok ini coba. Yang pertama apa? Komposisi. Oke, yang kedua pengenalan pola. Yang ketiga apa Kak? Abstraksi. Oke, yang keempat algoritma. Apa sih itu dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, algoritma? Ya, mungkin ini masih baru gitu ya bahasanya buat kalian. Nah, nanti Ibu akan jelaskan atau Ibu nanti akan terangkan itu satu persatu biar kalian memahami apa yang dimaksud dengan dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi dan juga algoritma. Baik. Nah, ini gambar apa Ibu tanya? Susu. Kalian pernah membuat susu di rumah? Siapa yang belum pernah membuat? Kayaknya udah pernah semua. Udah pernah semua? Pernah. Nah, kira-kira kalau misalnya tadi kan Ibu udah menerangkan ya. Contohnya ulang tahun, apa saja sih yang perlu dipersiapkan? Nah, sekarang kalau kalian mau membuat minuman susu, kira-kira apa yang perlu dipersiapkan? Susunya, gelasnya, air, pengaduknya, terus apa lagi? Sendoknya. Nah, kalau kayak susu, air itu namanya bahannya. Nah, kalau kayak gelas, sendok itu namanya apa? Alatnya. Berarti menyiapkan alat, terus menyiapkan bahan. Kemudian ngapain lagi Kak setelah itu? Menyeduh atau membuat susu tersebut ke dalam gelas. Nyiapin air panasnya tadi. Kemudian diapain? Diaduk. Jadi nggak susunya? Jadi. Nah, itu tadi yang tadinya tugas besar nih membuat minuman susu. Nah, kemudian kamu pecah menjadi bagian-bagian kecil tadi. Nyiapin alatnya, nyiapin bahannya, ya. Kemudian tadi diseduh, ya. Kemudian diaduk rata, kemudian jadi susunya. Nah, itu adalah contoh daripada nih. Coba perhatiin. Nah, ini dekomposisi membuat minuman susu. Apa coba yang pertama tadi? Menyiapkan alat, benar. Kedua, menyiapkan bahan. Ketiga, menuang susu ke gelas. Selanjutnya, tambah air panas. Lalu mengaduk. Yang keenam, menyajikan. Ya, itu adalah apakah? Dekomposisi membuat minuman susu. Nah, apa sih? Kamu kan tadi udah ngurutin tuh urutannya. Pengertian dekomposisi sendiri berarti apakah bisa disimpulkan apa yang dicoba? Kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil sehingga lebih mudah untuk dipahami dengan sederhana. Betul ya. Jadi dekomposisi itu tadinya masalahnya kompleks, masalahnya besar, kita pecah-pecah menjadi bagian lebih kecil sehingga nanti mudah untuk dipahami, mudah dikerjakan sama kalian ya. Jadi tujuan akhir kamu itu bisa tercapai
pengertian dari dekomposisi. Oke ya, paham pengertian dari dekomposisi? Paham. Oke, kita lanjut. Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Lanjut ya, lanjut. Nah, sekarang kita akan yang kedua tadi. Kan tadi ada 4 pilar. Yang pertama apakah tadi? Dekomposisi. Benar. Yang kedua yaitu adalah pengenalan pola, ya. Untuk pengenalan pola, nah di sini ibu nanti ada sebuah, kamu tahu pola? Tahu kan? Pola. Ibu ada contoh di sini nanti. Kita akan bermain bola di sini ya. Oke, kita akan bermain bola di sini ya. Baik Kak, kamu bisa lihat di sini ada gambar bola di situ? Ada. Oke. Kamu bisa lihat pola yang pertama apa? Bintang. Terus lingkaran, lingkaran, bintang, lingkaran. Berarti yang tanda tanya harus diisi apa? Coba ibu isi lingkaran. Oh iya, benar ya, tepuk tangan, kalian bisa. Oke, lanjut. Yang kedua, ada lingkaran, bintang, lingkaran, bintang. Berarti apa selanjutnya nih? Lingkaran sama bintang. Coba lingkaran sama bintang. Oke. Nah, yang ketiga, siapa yang mau nyoba? Boleh. Satu anak maju ke depan yang mau nyoba. Coba, Dina mau nyoba. Silakan, ayo. Kamu pahami dulu polanya. Ada segitiga, lingkaran, segitiga, segitiga, lingkaran. Berarti apa selanjutnya nih? Ada 3 pola yang harus diisi di situ. Biar si mobil bisa berjalan. Ayo. Segitiga, lingkaran, segitiga, segitiga, lingkaran. Berarti apa? Sini ayo coba sini. Coba aja. Yuk, terus. Satu lagi. Segitiga. Jatuh ya. Oke, tepuk tangan dong buat Dina. Bisa ya? Ayo, ada yang mau nyoba lagi nggak nih dari ibu? Ayo, Dani, sini. Pola yang pertama apa yang harus diisi biar mobilnya bisa jalan? Pahami dulu di sini. Oke, lanjut. Yuk. Oke, beri tepuk tangan dong. Bisa ya. Nah, ini adalah salah satu apakah? Cara memahami pola. Kamu harus paham dulu cara memahami polanya bagaimana. Ya, biar si apa itu? Si mobil bisa berjalan. Kalau mobil bisa berjalan sampai tujuan akhir, berarti tujuan kamu tercapai nggak itu? Tercapai. Boleh, udah satu kali lagi siapa yang mau nyoba? Mau? Ayo, ayo, Buran, betul. Ini ayo nyobain bermain pola. Silakan. Pahami polanya dulu. Ada lingkaran, bintang, lingkaran. Berarti sebelumnya apa? Oke. Oke. Yuk. Weh, keren.
mau? Ya. Ayo. Oke. Ayo. Bisa. Hebat. Kita beri tepuk tangan dong buat semuanya. Tepuk keren. Keren, keren. Keren, keren. Keren. Hebat buat kalian semua. Oke ya. Cukup ya untuk bermain polanya ya. Nah, ini kalau bermain pola ini bagian dari berpikir komputasional. Jadi kamu kalau udah melihat pola, kamu udah tahu kan langkah selanjutnya apa, ya karena polanya sama, iya enggak? Polanya sama. Jadi, habis bintang lingkaran, habis lingkaran segitiga, nanti begitu lagi, balik lagi ke bintang, lingkaran, segitiga dan seterusnya. Ya, itu jadi kita itu berpikir menggunakan pengenalan pola itu, jadi ada kesamaan di situ. Jadi kita udah punya bayangan nggak kalau mau mengerjakan sesuatu? Ya, nah ini ada apa sih kaitannya dengan berpikir kita dalam kehidupan sehari-hari? Ada, baik kan? Cukup. Nah, kita balik lagi ke tadi, kan apa namanya? Materi kita tadi apa? Masalah kita tadi apa? Membuat minuman susu. Nah, pengenalan polanya berarti ada apa ini yang pertama? Siapkan bahannya. Kemudian campurkan, kemudian aduk. Setelah itu polanya seperti itu terus Kak. Iya enggak? Kalau kamu membuat susu atau membuat minuman yang lain, misalnya minuman kopi dan lain sebagainya, pasti polanya nggak jauh-jauh dari ini, hampir sama kan, mirip kan? Nah ini namanya pola, mencari kesamaan. Ya, biar apa? Kalau udah tahu polanya, kamu pasti cepat ngerjainnya. Habis ini, habis ini, iya kan? Jadi udah tahu langkah-langkah yang akan dilakukan. Oke ya? Itu untuk pengenalan pola. Baik, lanjut lagi ya. Nah, tadi udah mengenal pola. Nah, ini pengertian dari pengenalan pola nih. Apa coba Kevin, pengenalan pola baca sama kamu coba. Mengidentifikasi kesamaan atau pola dalam berbagai permasalahan untuk menemukan solusi yang dapat diterapkan kembali. Betul, tadi kan udah bilang ya. Jadi pola yang udah kamu ketahui itu bisa kamu gunakan lagi, karena kamu sudah tahu polanya. Jadi bisa digunakan lagi, gunakan lagi. Paham? Paham ya? Itu pengertian dari pengenalan pola. Oke, kita lanjut ya. Nah, coba dong tebak nih. Aku bisa terbang, buluku berwarna, aku suka berkicau. Siapakah aku? Kira-kira siapa? Burung. Emang benar? Emang benar ya, burung ya? Oh iya betul, jawabannya burung. Oke lanjut. Aku terbuat dari kertas. Aku berisi gambar dan tulisan. Aku selalu ada di perpustakaan. Siapakah aku? Coba kita ya. Betul, jawabannya adalah buku. Lanjut lagi. Ibu ingin membeli peralatan sekolah karena sebentar lagi adik akan masuk sekolah. Peralatan apa saja yang harus dibeli oleh ibu? Menurut kalian apa saja? Sepatu? Iya tidak? Iya. Buku? Iya. Kue? Tidak. Tas? Iya. Buah? Tidak. Terus? Sayuran? Tidak. Pensil? Nah, coba Kak, tadi ibu ngasih clue ya tadi ya. Siapa aku? Aku bisa terbang. Aku berkicau. Kamu bisa jawab apa? Burung.
Terus tadi ada lagi, aku terbuat dari kertas, ada di perpustakaan. Kamu bisa jawab apa jawabannya? Nah, kenapa kamu bisa jawab ibu tanya? Kenapa? Ayo, coba Arina. Apa? Secara apa? Secara komputasional. Betul, emang kita berpikir secara komputasional, betul. Cuma yang ini, yang bagian ini, tadi kan ibu nyebutin clue-cluenya, kata-kata penting, ya enggak? Jadi kamu bisa menjawab, ya enggak? Tadi ibu bilang bisa terbang, bisa berkicau. Oh, yang bisa terbang, bisa berkicau itu adalah burung. Terus ibu bilang, aku terbuat dari kertas, ada di perpustakaan. Nah itu kamu jawabnya buku. Kenapa? Karena tadi ibu menyebutkan hal-hal yang penting tadi. Ya. Nah ini termasuk salah satu dari bagian berpikir komputasional, yaitu yang disebut dengan apa Kak? Abstraksi, betul. Jadi abstraksi itu kamu hanya fokus ke hal-hal yang penting saja. Yang tidak penting kamu tidak usah difokuskan atau tidak, itu bukan hal yang penting. Jadi hal yang tidak relevan itu tidak usah dipikirkan. Kamu hanya memikirkan hal-hal yang penting saja. Ya, balik lagi tadi ketika membuat minuman susu, abstraksi ini adalah bagian yang penting atau langkah inti. Langkah intinya apa kalau membuat susu tuh? Menyiapkan, kemudian campur, kemudian aduk, kemudian disajikan. Nah, jadi kita itu apa ya? Kalau mempunyai masalah atau kamu mau menyelesaikan tugas, fokus ke hal-hal yang pentingnya dulu. Yang kurang penting sudah tinggalkan saja dulu. Jadi fokus ke yang pentingnya. Intinya apa sih gitu ya? Intinya apa sih kalau kamu mau mengerjakan sesuatu itu yang harus dikerjakan? Apa sih intinya? Nah, seperti di sini tuh. Intinya yaitu nyiapin bahannya, kemudian dicampur, aduk, sajikan. Itu intinya. Tidak semua detail perlu ditulis. Jadi kamu nggak usah mikirin merek susunya harus ini, gulanya harus ini, misalnya mereknya. Kamu tidak perlu memikirkan hal-hal seperti itu. Yang penting ada susunya. Ya, misalnya butuh gula, ada gulanya. Atau misalnya ukuran sendoknya, ya, dan lain sebagainya. Itu tidak penting, yang penting yaitu poin-poinnya tadi, menyiapkan, mencampur, mengaduk, dan menyajikan. Jadi apa sih pengertian abstraksi itu sendiri? Nah, oke. Abstraksi, coba minta tolong kepada si Farid, baca abstraksi apa Farid? Iya, jadi kita nyari informasi yang tidak relevan, hanya mengambil bagian yang penting saja untuk menyelesaikan masalah kamu. Itu disebut dengan abstraksi, betul, itu abstraksi. Oke, ini berarti udah pilar yang keberapa Kak Ibu tanya? Pilar yang ketiga, betul. Yang pertama tadi apa? Kedua? Yang ketiga? Berarti yang keempat apa? Algoritma. Oke, kita lihat contohnya. Ibu, di sini ada sebuah permainan lagi. Mungkin kalian sudah sering di rumah main apa? Main Minecraft. Pernah nggak main Minecraft? Udah pernah main Minecraft? Pernah. Tapi kamu sekedar hanya memainkan saja, ya kan? Pas waktu itu kamu padahal sebenarnya itu kamu udah tahu algoritma itu. Kamu harus memikirkan cara-caranya atau langkahnya main Minecraft itu, ya enggak? Oke, kita akan bermain Minecraft. Pilih yang mana? Alex. Oke, Alex. Ada perintah nih, Kak, baca nih. Tambahkan perintah move forward kedua
artinya itu gerak maju Kak, bergerak maju. Si domba ini biar bisa maju kita kasih perintah atau kita kasih kode dia, biar si domba itu bisa maju ke depan. Kira-kira perintahnya apa Kak? Maju, belok, belok, belok kiri, belok kanan, yang mana? Maju kita tambahkan di sini. Oke. Majunya berapa kali itu tanya? 2. Ini kan ada 2 tuh. Cukup 2? Iya. Oke, kita jalankan di sini. Bener nggak? Ya bener. Ya, puzzle selesai, selamat. Nah, Anda baru bisa memasukkan 2 kode sehingga si domba tadi bisa berjalan. Lanjut ya, coba nih. Nah sekarang nih, tuh kayu adalah materi pembelajaran yang sangat penting. Banyak hal terbuat darinya. Jalan menuju pohon dan gunakan blok perintah apa itu? Destroy untuk memotongnya. Kira-kira nih perintah apa yang akan kita gunakan kan? Hah? Gerak maju. Oke, terus 2. Siap. Terus hancurkan blok. Terus udah, kita coba ya. Tuh 2, hancurkan blok. Oh iya, beri tahu tepuk tangan kalian tahu. Lanjut lagi ya. Waktunya mencukur domba. Tuh. Gunakan perintah nih untuk mengumpulkan wool dari kedua domba. Siapa yang mau nyobain? Ayo, ayo sama. Perintah apa tuh? Disuruh nyukur dombanya. Dombanya ada berapa? 2. Ayo, nyukur domba. Ya. Oke. Gerak maju lagi. Terus cukur. Nah, oke, tepuk tangan dong buat Kakak Rizky. Bisa ya? Berarti ada perintahnya ya tadi ya. Ada perintahnya apa tadi? Ada perintahnya. Apa aja coba kamu lihat tuh perintahnya Kak. Ada gerak majunya berapa kali? 2 kali, kemudian cukur, belok kanan, gerak maju, kemudian cukur lagi. Ya, itu perintahnya. Satu lagi. Coba kita lihat. Kita harus membangun rumah sebelum matahari terbenam. Rumah memerlukan sangat banyak kayu, tebanglah pohonnya. Nah, ini udah ada nih cluenya nih, gerak majunya 3 kali. Berarti hancurkan balok yang ini. Kemudian ini ya, maju 3 kali, kemudian hancurkan balok, belok kiri. Majunya baru 1 lagi. Silakan ditambahkan lagi untuk menghancurkan 3 blok ini kayu. Siapa yang mau nyobain? Siapa? Ayo boleh. Silakan. Kira-kira perintah apa? Balik. Oke, coba jalankan, bener nggak? Maju, maju, hancurkan. Terus belok kiri, hancurkan. Belok kiri 3 kali, maju, hancurkan. Ya betul, tepuk tangan dong. Coba ditanya apa yang sudah kalian lakukan barusan? Memberikan perintah atau memberikan kode blok. Ya, jadi biar si domba itu bisa berjalan. Jadi ada langkah-langkahnya kamu, iya nggak? Oh iya, maju 1 langkah, belok kiri, hancurkan. Misalnya itu namanya langkah-langkah yang kamu lakukan ya. Itu nanti kaitannya dengan algoritma. Nah ini tadi balik
lagi kembali ke awal. Kalau tadi kan algoritmanya kamu memberikan perintah langkah apa sih? Oh, lombanya suruh maju, belok kiri dan lain sebagainya. Kalau sekarang algoritma membuat susu apa? Yang pertama apa? Siapkan gelas dan sendok. Langkah-langkahnya yang kedua, masukkan 2 sampai 3 sendok susu ke gelas. Kemudian yang ketiga, tambahkan air panas setengah gelas. Kemudian aduk rata sampai susu larut. Kemudian disajikan. Ya, itu tadi adalah langkah-langkah apa? Membuat minuman susu, ya, untuk algoritmanya. Di sini kebetulan Ibu sudah menyiapkan alat dan bahannya. Ada yang mau nyobain membuat minuman susu? Ibu pengen dipraktekkan, coba. Siapa yang mau membuat di sini? Sudah Ibu siapkan? Ayo maju, boleh maju ke depan. Ayo gantian yang perempuan nih, kayaknya nggak ada nih yang perempuan. Nadifa coba sini bikin susunya. Coba sesuai urutannya, nggak tadi gimana? Siapkan sendok dan gelas sudah. Terus kemudian apa? Masukkan susunya. Oke. Kemudian keluarkan air panasnya. Diaduk. Masih kurang nggak air? Gimana? Nah, coba aku pengen lihat hasil susunya kan. Nah, ini sudah jadi kan minuman susunya ya, buatan kakak Nadifa. Hebat, dia bisa membuat susu loh ya. Tepuk tangan dong buat kakak Nadifa. Ya, itu tadi adalah algoritma atau langkah-langkah membuat minuman susu. Tadi algoritma berarti apa kak? Menyusun langkah-langkah, instruksi ataupun prosedur yang sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Berarti tadi prinsip berpikir komputasional ada apa yang pertama? Dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Yang keempat, algoritma. Oke, kita mau ice breaking terlebih dahulu. Ayo kita ice breaking ya. Ayo boleh berdiri semuanya. Ikutin gerakannya. Ayo. 5, 4,
LKPD ini kerjakan sesuai dengan kelompok kalian. Nanti setelah diskusi dengan satu kelompok, nanti maju satu persatu ya ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Kemudian nanti ini LKPD-nya isinya berbeda-beda masalah ya. Berbeda-beda masalah. Jadi nanti kamu bisa menyelesaikan bersama-sama dengan teman kamu mana yang masuk ke dekomposisi, mana yang masuk ke pola, kemudian mana yang masuk ke abstraksi dan algoritma. Oke. Gua akan spin ya. Untuk kelompok 1 nih. Ini untuk LKPD-nya tentang membuat jus mangga. Siapa yang dapat ya? Oke, kelompok berapa? 2. Mana sini kelompok 2 maju ke depan sini. Ayo kelompok 2. Ayo kelompok 2 maju ke depan. Untuk jus mangga. Kemudian untuk yang kedua tentang menggoreng telur dadar. Ayo. Menggoreng telur dadar. Kelompok berapa? Ting ting ting. Ayo sini Kak, kelompok 1. Menggoreng telur dadar. Sekarang ada nih membuat mie instan. Coba kelompok 3 membuat mie instan. Ayo. Ya. Terakhir kelompok 4. Ini ada menggosok gigi. Ya. Nah, silakan kerjakan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Coba silakan diskusi diisi ya Kak ya. Nama kelompoknya kelompok berapa, nama anggotanya sama diisi di sini nih. Mana yang termasuk dekomposisi, terus termasuk apa itu? Pengenalan pola, abstraksi dan juga algoritma. Ayo coba silakan dikerjakan. Dekomposisi, pola, kemudian abstraksi dan terakhir algoritma. Semangat. Sudah? Ya, tulis ya langkah-langkahnya ya, barengan. Coba diskusikan, nanti maju ke depan gantian ya. Kalau masih kurang nomornya boleh di bawahnya nulisnya. Kalau nomornya kurang boleh di bawahnya nulisnya.
potongan mangga ke dalam blender, menambahkan gula, air, dan batu, menyalakan blender sampai halus, menuang jus ke dalam gelas, lalu menyajikan. 2. Pengenalan pola, mengenali kemiripan proses dengan kegiatan lain, membuat jus buah lain, apel, jambu, semangka, sama-sama ada langkah, kupas, potong, blender, sajikan. Oke. Membuat smoothie, sama-sama blender buah, tambah bahan tambahan. Kemudian lanjut. 3. Abstraksi, menyaring informasi penting, fokus hanya pada hal-hal penting, membuat jus mangga. Mangga harus matang dan segar. Takaran air atau gula sesuai selera. Blender harus berfungsi. Hal-hal tidak penting bisa diabaikan, misalnya warna cat, bintang atau merek blender. Algoritma langkah teratur. Susun langkah membuat jus mangga secara sistematis. Kupas kulit mangga, potong mangga menjadi beberapa bagian kecil, masukkan potongan mangga ke dalam blender, tambahkan gula, air, dan es batu sesuai selera, tutup blender dan nyalakan sampai halus. Tuang jus ke dalam gelas, sajikan jus mangga segar. Oke, kira-kira sudah betul belum Kak langkah-langkahnya menurut kamu? Dekomposisinya, polanya, kemudian abstraksi sama algoritmanya sudah betul? Sudah. Ada yang mau ditambahkan nggak dari tadi yang membuat jus mangga? Ada nggak? Mungkin dari Dinan atau dari siapa? Dari Abizar? Ada yang mau ditambahkan dalam membuat jus mangga? Cukup? Sudah benar ya langkah-langkahnya ya? Boleh. Beri tepuk tangan dong buat Bapak Buah. Boleh, tepuk tangan semuanya. Boleh ke belakang, ayo. Lanjut, langsung kelompok selanjutnya. Tadi kelompok berapa yang dapat ini? Yang dapat sepin tadi Ibu? Setelah sama ayo maju semuanya. Ayo, maju aja di sini. Agak maju ke kayaknya sinar. Nah, di sini ayo. Ayo ke depan. Sudah? Gak aja, nggak biarkan masalahnya. Yang terakhir berarti yang algoritma. Oke, coba ibu lihat sini. Tadi langkah-langkahnya kamu sudah dengar? Tuh, siapkan telur, minyak, dan wajan. Nyalakan kompor dan panaskan minyak. Kocok telur dalam wadah. Tambahkan garam secukupnya. Goreng telur hingga matang. Angkat dengan spatula. Sajikan di piring. Sudah betul belum Kak? Sudah. Ada yang mau ditambahkan ketika kamu menggoreng telur? Barangkali ada dari kalian yang menggoreng telur ada tambahannya? Tahu apa? Oh, ditambah daun irisan daun bawang boleh itu ya. Berarti nanti tambahkan garam secukupnya dan daun bawang boleh itu juga ya. Boleh Kakak dan Riva biasanya tambahin daun bawang berarti ya. Untuk abstraksinya tadi apa? Untuk polanya berarti tadi apa ini tulisannya ada menyiapkan bahan, panaskan minyak, masukkan bahan, tunggu matang, angkat dan sajikan.
Pengenalan pola. Persiapan memasak menyajikan. Udah? Coba. Kamu udah dengar tadi dari kelompok 3 tuh, ya? Dekomposisinya nyiapin alat bahan, rebus air, masukkan mie dalam air mendidih, siapin bumbu di mangkok, campur mie dengan bumbu, sajikan mie instan. Sudah betul belum? Sudah. Kemudian pengenalan polanya, persiapan masak disajikan, benar gak? Iya. Kemudian abstraksinya, airnya harus mendidih katanya, mie-nya kudu mateng. Kemudian bumbu harus tercampur dengan rata, betul tidak? Algoritmanya, siapkan panci, air, mie, mangkuk, dan bumbu. Panaskan air hingga mendidih, masukkan mie, rebus kurang lebih 3 menit. Tuang bumbu ke mangkok, tuang mie bersama kuah. Aduk hingga rata, mie instan siap disajikan. Betul? Betul. Tepuk tangan dong buat kelompok 3 yang mau ditanyakan ya. Cukup? Cukup ya? Boleh silakan duduk kembali. Kelompok yang terakhir, kelompok 4, silakan. Bagian aja dengan sinar. Nah. Siapkan sikat gigi, pasta gigi air. Oles pasta gigi ke sikat. Gosok gigi bagian depan, samping kanan kiri dalam. Berkumur dengan air, bersihkan dan simpan sikat gigi. Sudah betul belum itu dekomposisinya? Betul. Kemudian pengenalan polanya, persiapan dibersihkan, kemudian dibilas atau kumur. Betul? Betul itu juga. Abstraksinya, sikat giginya harus bersih, pasta giginya cukup. Kemudian gigi harus terkena sikat, harus dibilas setelah selesai. Betul nggak itu tadi abstraksinya? Jadi bagian-bagian pentingnya itu. Kemudian algoritmanya, sikat gigi, ambil sikat gigi dan pasta gigi, oleskan pasta gigi secukupnya, gosok gigi bagian depan, bagian kiri kanan dalam, kemudian kumur hingga air bersih dan sikat gigi, kemudian simpan dengan rapi. Betul nggak langkah-langkahnya? Kamu sering kan gosok gigi di rumah? Betul ya? Berarti udah tahu ya? Benar, ada yang mau ditanyakan dengan kelompok 4? Tidak ya? Cukup ya, baik. Boleh ke belakang, tepuk tangan dong buat kelompok 4 semuanya. Baik ya. Nah, tadi kita sudah belajar banyak ya. Sudah presentasi ke depan, sudah diskusi bareng, presentasi ke depan.
Setelah itu apa saja sih tadi Kak kaitannya tuh, kamu tentunya sudah tahu ya. Berpikir komputasional dikaitkan dengan kegiatan sehari-hari. Tadi berpikir komputasional, kegiatan sehari-harinya tadi ada menggosok gigi, goreng telur, bikin mie instan, kemudian apa lagi tadi? Bikin jus mangga dan lain sebagainya. Itu kegiatan sehari-hari. Oke. Baik, Ibu ingin tahu setelah Ibu jelaskan panjang lebar, kita sudah diskusi bareng, Ibu pengen mengevaluasi kalian. Kita jawab bersama-sama bareng-bareng ya. Oke, pengen tahu Ibu ya, kalian sudah paham atau belum dari tadi diterangkan sampai akhir ya? Ketika kamu diminta membersihkan kelas, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah yang mana? Membagi tugas bersama. Membagi tugas bersama. Oke, betul. Lanjut. Ada angka 2, 4, 6, 8. Angka yang tepat untuk melanjutkan pola adalah yang mana? 10, 12. Apakah betul? Iya, betul. Lanjut. Jika kamu ingin membuat jus mangga, hal terpenting yang harus dipikirkan lebih dahulu. Ayo yang mana? Urutan langkah, coba. Iya, betul. Lanjut. Anda ingin menyalakan kipas angin, urutan langkah yang benar yang mana? Yang mana? Colokan kabel. Yang ini? Oke, coba. Betul, lanjut. Kemampuan menyusun solusi masalah secara logis dan sistematis sehingga dapat diproses oleh manusia atau komputer disebut berpikir komputasional. Betul. Lanjut lagi. Saat kamu ingin membuat sandwich, kamu melakukan langkah-langkah satu persatu. Ini adalah contoh dari, ayo, contoh dari apa? Kamu melakukan langkah-langkah satu persatu. Algoritma, coba algoritma langkah-langkah. Iya, betul. Terakhir ini ya soalnya. Bentukku panjang dan runcing, aku sering dipakai di sekolah. Aku digunakan untuk menulis pensil. Kemudian, ada satu lagi. Ketika kamu menyederhanakan masalah besar menjadi beberapa bagian kecil disebut apa tadi? Memang benar ya, di komposisi. Kita coba. Iya, betul. Tepuk tangan buat kalian semua. Alhamdulillah. Berarti kalian sudah paham dengan apa yang Ibu terangkan tadi ya Kak ya. Untuk materi tentang apa? Berpikir komputasional. Baik, coba Ibu bertanya dulu dah sebelumnya. Dari materi yang kalian pelajari tadi, ya, kira-kira kita tadi belajar tentang apa nih? Apa? Berpikir komputasional. Kemudian, bagian mana yang menurut kalian suka itu dari pembelajaran tadi? Algoritma. Kemudian, pengenalan pola. Tadi yang dekomposisi. Yang kalian sukai kan ada yang bermain pola tadi ya. Kemudian ada yang algoritma main apa? Minecraft. Mungkin itu bagian yang kalian sukai ya. Baik, nah untuk pembelajaran kali ini ya bisa disimpulkan ya. Berarti dalam keseharian kita ya, kita bisa menggunakan cara berpikir komputasional untuk menyelesaikan masalah sehari-hari yang kita temui dalam kehidupan kita. Ya, agar apa? Agar mendapat solusi yang tepat, ya, agar tujuan yang kita capai itu bisa maksimal, ya, apa yang kita kerjakan. Nah, masalah yang tadi dengan cara membagi masalah menjadi kecil-kecil, mengenali polanya, kemudian memilih hal-hal yang pentingnya, fokus, kemudian langkah-langkahnya harus diurutkan biar sistematis sehingga bisa terselesaikan dengan cepat masalah yang kita hadapi. Oke ya Kak ya. Sebelum Ibu tutup ya untuk materi kali ini, ada yang ditanyakan nggak untuk materi berpikir komputasional? Ada yang mau ditanyakan? Tidak, cukup? Baik ya. Kalau misalnya untuk pembelajaran hari ini cukup, Ibu akan sampaikan untuk minggu depan kita akan belajar tentang
konsep dasar kecerdasan artifisial atau konsep dasar KA. Nanti boleh kalian di rumah baca-baca dulu, pelajari. Jadi nanti kalau belajar, ibu tanya kalian udah sedikit memahami materi yang akan disampaikan. Paham? Paham ya? Baik ya. Sebelum ditutup, biar kita semangat